Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, apa kabar semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Apriyadi. Di sini saya akan berbagi, akan share eh, tentang Microsoft Office. Nah, di video pertama ini saya akan sharing tentang Microsoft Excel. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar Microsoft Excel dari dasar, yuk kita sama-sama belajar, eh, dan mudah-mudahan di dalam video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, buat sobat semuanya. Nah, untuk masuk ke Microsoft Excel itu kita harus klik dulu ke menu Start, kemudian Program. Kalau di 2010 saya menggunakan Microsoft Office 2010. Kita pilih Microsoft Office kemudian Excel. Nah, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari Microsoft Excel ini. Nah, Excel ini adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Nah, kita tahu Microsoft Office itu banyak. Ada pengolah katanya, ada Word, kemudian ada PowerPoint, ada Access, ada Microsoft Excel sendiri, kemudian dan yang lain-lain gitu kan. Kemudian versi dari Microsoft Office itu sudah banyak ya, dari mulai Microsoft Office 3.0, 4.0, 95, 97, 2000, 2002 atau XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, sekarang 2019. Ada juga Microsoft Office 365 yang media penyimpanannya bisa secara online gitu ya. Nah, fungsi dari Microsoft Excel ini adalah, fungsi dasarnya adalah untuk mengolah angka. Nah, menggunakan spreadsheet ya, yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Nah, jadi Microsoft Excel telah menjadi software pengolah data atau angka terbaik di dunia. Selain itu, Microsoft Excel telah didistribusikan secara multi-platform ya. Microsoft Excel tidak hanya tersedia dalam platform Windows, tapi juga macOS, Android, dan Apple. Nah, tapi kali ini kita akan membahas yang versi Windows-nya. Nah, untuk jumlah selnya sendiri, sel ini adalah yang kotak-kotak ini. Selnya sendiri itu tiap Microsoft versinya itu kalau nggak salah beda-beda ya. Kayak 2016 itu terdiri dari 1.048.576 baris dan 16.384 kolom, gitu kan? Atau sekitar berapa nih ya? Pokoknya lumayan banyak juga ya. Tinggal dikalikan aja tuh ya. Dikalikan baris sama kolomnya, itu berarti jumlah selnya itu. Kelebihan Microsoft Excel itu adalah user interface-nya yang mudah untuk dipahami ya. Kemudian kompatibel dengan berbagai platform sistem operasi, mudah dipelajari, tersedia lisensi dan versi berbagai versi, mempunyai ekstensinya .xls gitu kan. Bisa juga ekstensinya itu kita ganti belakang jadi .csv gitu kan. Kemudian memiliki fitur pivot table untuk mempermudah manajemen data, untuk mudah mengolah data. Mungkin nanti kita belajar pivot table juga nih. Kemudian spreadsheet yang besar dapat digunakan sebagai alternatif SQL untuk penggunaan sederhana ya, untuk sebagai alternatifnya gitu ya, alternatif database-nya gitu. Digunakan oleh berbagai industri, instansi, dan pekerjaan. Ini mendukung juga Visual Basic, menyediakan fitur Research Pen untuk mempermudah mencari referensi analisis gitu. Nah, kemudian
Nah, kalau kita ngomongin kelebihan gitu kan, ya kita harus ngomongin juga kekurangannya gitu ya. Jangan sampai kita ngomongin kelebihan tapi nggak ngomongin kekurangannya juga. Nah, di sini juga ada kekurangannya. Akses fungsi tertentu seperti fungsi statistik terbatas. Jumlah sel juga ya tadi cuman segitulah ya. Ya menurut saya sih terbatas gitu kan. Fungsinya itu banyak banget, itu membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat data secara grafik. Itu bisa. Membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan, menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, melakukan analisis, riset harga, perhitungan statistik, membantu berbagai sektor bisnis untuk mempermudah melakukan laporan keuangan. Daftar nilai sekolah pun bisa di sini gitu kan. Konversi mata uang bisa di sini. Membuat grafik persamaan matematika juga bisa, membuat program Excel dalam Visual Basic juga bisa, melakukan penelitian dengan berbagai metode penelitian juga bisa gitu kan, untuk membantu ya. Sarana pembelajaran komputer dan logika, dan masih banyak lagi gitu kan. Nah, langsung aja nih kita kenalan sama yang namanya Microsoft Excel. Nah, sobat semuanya, kita kenalan dari mulai tampilan mukanya gitu ya. Interface-nya kita lihat di atas sini. Di sini adalah file name atau nama file. Ini yang book 1, ini nama file. Jadi kalau kita simpan Excel ini, maka nama filenya akan berubah sesuai dengan nama yang kita simpan. Kemudian ada title bar-nya Microsoft Excel gitu kan. Dan ada juga Quick Access Toolbar. Kita pindah ke sebelah kiri ada Quick Access Toolbar. Namanya juga Quick Access Toolbar ya. Jadi berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan. Gitu kan. Kayak copy, undo, open gitu kan, print dan lain-lain gitu kan. Nah, kemudian kita lari ke sebelah kanannya. Di sini ada yang namanya jendela kontrol ya. Kontrol jendela ini berfungsi untuk mengatur tampilan jendela. Di situ ada minimize, ada maximize, ada close gitu ya. Ini yang atas ini. Nah, di bawahnya juga ada nih. Sama. Nah, cuman kalau ini kita menutup semuanya. Kalau ini kita hanya menutup satu lembar kerjanya saja untuk memperbesar. Nah, ini lagi. Ini hanya untuk lembar kerjanya saja. Tapi kalau ini di atas ini semuanya nih, satu aplikasi ini akan minimize atau close ya. Jadi kalau close ini jadi hanya lembar kerja yang aktif aja yang terclose. Di sini ada yang namanya ribbon ya. Ini ribbon ini adalah nih dari sini sampai sini ini ribbon nih. Ribbon ini adalah button-button tombol-tombol kerjanya gitu ya. Tombolnya gitu ya. Jika misalkan untuk mengganti huruf tebal, memberikan garis gitu kan. Nah, ini tombol-tombolnya ribbon ya, namanya ribbon. Nah, setiap ribbon ini ada grupnya, ada grup-grup word, font, alignment, number, style, dan lain-lain. Ini kemudian ada juga file tab. Nah, ini file tab. Kalau kita klik file tab, di sini ada save, save as, open, new, print, dan lain-lain ya. Dan kemudian ini ada recent workbook. Jadi, apa aja yang udah pernah kita buka. Nah, ini yang terakhir kita buka ya. Recent itu yang terakhir kita buka. Dan ini yang terakhir, tempat penyimpanan yang terakhir kita buka. Oke. Nah, di sini ada tab-tab menunya. Ada menu home, ada tab insert, ada menu page layout, ada menu formula, data, review, view, office tab. Nah, di setiap menu ini pasti ada grup-grupnya juga nih. Ada ribbonnya juga, ada tombol-tombolnya juga. Nah, kemudian kita ke bawahnya di sini ada namanya name box. Nah, ini adalah name box. Di sebelahnya ada juga formula bar. Nah, di sini ini adalah formula bar. Jadi kalau kita bekerja di Excel ya kita harus lihat formula barnya gitu kan. Kayak nanti fungsi-fungsi itu akan kita lihatnya dari sini karena kalau di sini tampilannya mungkin angka tapi di sini fungsinya gitu ya. Di formulanya itu gitu ya. Jadi formulanya keluarnya dari situ. Jadi kita tahu oh angka itu dapatnya dari mana,
itu di formulanya. Nah, kemudian di bawahnya, di sini ada kolom, namanya index kolom atau kolom ya. Kolom itu berfungsi untuk menampilkan nama kolom yang diidentifikasi. Ini dari A sampai ke XFD. Nah, kalau misalkan kita pengen menuju ke kolom terakhir, kita klik Ctrl, terus panah kanan secara bersamaan. Nah, gitu. Kalau kita balikin lagi Ctrl sama panah ke kiri. Kemudian di sini ada yang kalau saya klik di sini, klik dimanapun akan ada yang diberikan sel yang warnanya kotak. Nah, itu adalah sel aktif namanya, atau active cell indicator. Sel aktif adalah sel yang aktif, berarti sel yang diarahkan pada pointer komputer, dan indeks selnya akan ditampilkan pada ini. Nah, ini tadi kolom, di sini adalah baris nih. Jadi kalau kita pengen lihat barisnya tadi tinggal klik Ctrl pijit bawah. Kalau itu ke paling akhir, Ctrl atas itu ke paling atas gitu ya. Jadi kita tahu jumlah barisnya ada berapa, itu kita tinggal klik Ctrl terus klik bawah ada ya. Nah, itu jumlah barisnya. Sel aktif ini jika kita klik misalnya di A1, nah maka di name box-nya itu akan berubah menjadi A1. Itu menandakan sel aktifnya berada di kolom A baris 1. Kalau kita pindah ke sini, maka sel aktifnya ada di F5 gitu. Nah, dan garis-garis ini hanyalah garis-garis bantu saja. Jadi kalau kita print, garis-garis ini tidak ada, baik garis yang kolom maupun di bawahnya lagi itu ada yang namanya sheet. Nah, ini sheet. Ini adalah sheet itu bisa, kalau saya sih manggilnya lembar kerja ya. Kita bisa tambah sheet 1, sheet 2 gitu kan. Tambah lagi, dan sheet ini kita bisa rename nih. Klik kanan, rename, atau kita klik 2 kali kemudian kita ganti. Misalkan namanya di sini belajar. Tuh. Kemudian di sebelahnya itu ada sheet tab scroll button. Ini button tombol scroll sheet tab-nya. Nah, kemudian di sini ada scroll bar horizontal nih. Kemudian ada scroll bar vertikalnya. Kemudian ada kontrol zoom kontrolnya. Nih, yang 100%, minus, plus. Jadi tuh kita bisa zoom kontrolnya, kita bisa atur. Di sebelahnya ada page view button. Nah, ini untuk kita tampilannya seperti ini. Nah, yang terakhir, kolom ataupun baris itu kita bisa perbesar atau perkecil sesuai dengan kebutuhan. Saya akan berikan contoh, misalkan nomor, nama siswa, kemudian ada tempat lahir, gitu kan. Kemudian di bawahnya ada nomor 1, nomor 2, gitu kan. Nah, nanti kita belajar bagaimana cara membuat nomor, baik nomor itu secara otomatis ataupun cara manual gitu kan. Kalau manual 1, 2, 3 itu kan lumayan lama lah ya. Yang otomatisnya, jadi kalau kita masukin masukin data di sini, maka nomornya akan berubah. Gitu. Jadi kita akan belajar ke sana. Tapi di video berikutnya ya. Oke sobat, jangan khawatir kalau misalkan merasa ini terlalu besar, maka kita bisa merubah ukuran dari kolom ataupun baris. Cara mengubahnya, kita sorot, nah kursornya ke sini, nah kemudian sampai gambarnya seperti ini. Ada plus ya, ada panahnya seperti itu. Nah, kita tinggal klik klik kiri ya, klik kiri. Klik kiri, kita klik kiri. Atau kita pengen menyesuaikan dengan ukurannya. Kalau menyesuaikan dengan ukurannya, maka kita tinggal klik 2 kali pada di sininya nih, di antara kolom B dan C-nya ini. Kita klik 2 kali. Nah, seperti itu. Jadi bukan hilang tapi tertutup gitu ya. Ini juga sama. Gitu. Nah, ini cara membesarkan kolom gitu kan. Atau kita bisa juga
klik kanan, kemudian kolom width. Nah, ini untuk sesuai ukurannya, misalkan 13. Nah, itu sama halnya dengan ini. Kalau misalkan kebesaran, nah gitu. Bisa digeser, bisa juga diklik 2 kali, bisa juga di row height-nya kita rubah, misalkan 16. Akan berubah. Itu adalah lembar kerja atau workspace Microsoft Excel. Oke, nanti kita di video selanjutnya kita akan belajar mengatur tampilan lembar kerja, bekerja dengan operasi bilangan, dan kemudian menggunakan fungsi, belajar dengan diagram dan grafik, kemudian nanti ada pivot table gitu kan. Nah, di next video. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau mau bantu silahkan di subscribe, silahkan komen, kan? Dan jangan lupa tombol like-nya ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi teman-teman, sobat-sobat semua, sehat-sehat semua, selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.